Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pemikiran Sejarah Ekonomi Indonesia. Yang disusun oleh 1. Adiana Mantika, 2. Dina Ferry Suryani, dan 3. Nuraini. Latar belakang. Sistem ekonomi merupakan cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Dari masa ke masa juga, sejarah sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia semakin berkembang dari masa prakolonial, kolonial, dan pasca-kolonial. Tentu perjalanan dari sejarah perekonomian di Indonesia tidak lepas dari pemikiran ekonomi asing. Pemikir ekonom tersebut menciptakan berbagai pemikiran sistem ekonomi, yakni pemikiran sistem ekonomi klasik, pemikiran sistem ekonomi modern, serta muncul pemikiran sistem ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Pemikiran-pemikiran tersebut tidak terlepas dari konsep-konsep dari sistem ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu teori sistem dan teori sistem ekonomi. Indonesia sendiri juga telah melewati beberapa tahap di sistem ekonominya, yaitu pada masa demokrasi liberal menganut sistem ekonomi liberal, pada masa demokrasi terpimpin menganut sistem etatisme, pada masa demokrasi ekonomi menganut sistem ekonomi campuran, dan pada masa demokrasi Pancasila atau masa sekarang menganut sistem ekonomi campuran. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Adiana Mantika. Perkembangan perekonomian Indonesia Orde Lama hingga Orde Reformasi. Orde Lama. Pada pemerintahan Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin, struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme atau segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi atau mazhab sosialisme. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter diperoleh karena pemerintah tidak menghemat pengeluarannya. Pada masa ini, banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke timur atau sosialis, baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain. Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Dalam tujuan jangka panjangnya adalah dengan melakukan pembangunan ekonomi di bidang Indonesia pada masa Orde Baru adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar. Perubahan ekonomi struktural juga sangat nyata selama masa Orde Baru. Sektor industri manufaktur meningkat setiap tahun, dan kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut. Kemampuan politik yang kuat, stabilitas ekonomi dan politik, sumber daya manusia yang lebih baik, sistem politik ekonomi terbuka yang berorientasi ke barat, dan kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Orde Reformasi. Pemerintahan B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Sedangkan pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain, menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur masal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Menurut Keynes,
Investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aini. Tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, sosialisme dalam pengertian Bung Hatta adalah sosialisme yang dikembangkan atas dasar religiusitas atau agama dan demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial yang dalam terminologi modern disebut sebagai sosialisme demokratis atau sosialisme religius. Tentu pengertian ini sangat berlainan dengan sistem sosialisme komunisme yang bercorak otoriter dan anti-agamis atau ateis. Hal ini mengidentifikasikan bahwa founding father tidak ingin Indonesia terperangkap ke dalam sistem ekonomi kapitalis atau blok barat maupun sistem ekonomi sosialis komunis atau blok timur. Tokoh kedua adalah Profesor Mubiarto. Salah satu pemikirannya adalah pemikiran terhadap ekonomi Pancasila. Ide ini pertama kali dicetuskan oleh Soekarno-Hatta, didengungkan kembali oleh Emil Salim, dan diteruskan oleh Subiarto. Menurutnya, ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang sejalan sesuai dan setia pada asas-asas Pancasila. Beliau mengakui bahwa ekonomi Pancasila yang dikembangkan merujuk pada ajaran asli ilmu ekonomi Adam Smith, yaitu ilmu ekonomi yang tidak terlepas dari faktor etika dan moral, karena di dalam tulisan Smith yang pertama, The Theory of Moral Sentiment, dijelaskan bahwa manusia adalah Homo socius atau Homo ethicus. Ajaran asli Smith tersebut sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Pancasila. Kemudian, tokoh pemikiran ekonomi Indonesia yang ketiga adalah Sumitro Djojo Hadikusumo. Sumitro Djojo Hadikusumo banyak mengidentifikasikan tenaga dan pikirannya untuk memperjuangkan Indonesia dari keruntuhan ekonomi akibat inflasi 600% serta pembangunan perekonomian bangsa untuk mengejar ketinggalan dari bangsa lain, serta membangkitkan kembali dari keterpurukan krisis. Ketika Sumitro menjabat sebagai Menteri Perekonomian, pemerintah Indonesia meluncurkan sistem ekonomi Gerakan Benteng. Program ini mempunyai tujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional atau pembangunan ekonomi Indonesia. Sistem ini menumbuhkan pengusaha bangsa Indonesia, konsisten dan konsekuen berpihak pada rakyat tampak juga dalam berbagai kebijakan dan pemikiran lain yang pernah digagaskannya, seperti program industrialisasi yang dilakukan dengan membangun sentral-sentral industri kecil dan kerajaan. Pemikirannya tentang pembentukan modal dengan pemberdayaan dan memperkuat kooperasi melalui perdagangan internasional. Selanjutnya. Kesimpulan, sejarah perkembangan perekonomian Indonesia melewati 3 periode, yaitu Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin, struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme atau segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dengan sistem ini diharapkan dapat membawa kemakmuran bersama serta persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Indonesia yaitu pertama Muhammad Hatta, kedua Profesor Mubiarto, dan ketiga Sumitro Djojo Hadikusumo. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.